warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak, hari ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yusri Rahayu, berasal dari SMA Negeri 1 Bungo. Saya Sri Rezeki dari SD 194 Sungai Pinang. Saya Arianti, berasal dari SD 104 Sungai Pinang. Oke, baiklah, saksikan coaching yang akan kami lakukan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, hari ini sudah siap memberikan coaching? Insya Allah siap. Nanti sebelum kita melakukan coaching, kita melakukan pra-observasi dulu ya. Ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Pada kegiatan coaching nanti saya akan mengamati coach, duduk sebagai coach, dan saya juga akan mengamati coaching apakah sesuai dengan rubrik penilaian ya. Ya. Nanti kegiatan coachingnya harus sesuai dengan alur cerita ya. Ya. Alur cerita. Nanti apakah kegiatan coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya. Baik, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching nanti menanggapi pertanyaan Ibu ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan dari kegiatan coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa ya. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Rencananya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, berarti nanti yang mau dikembangkan itu adalah pertanyaan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada kegiatan coaching hari ini? Oke, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin coaching tersebut menemukan solusi pada permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Berarti indikatornya nanti yang Ibu harapkan itu bahwa si coaching nanti dapat menemukan permasalahannya sendiri Iya, kemudian betul sekali. dapat mengatasi permasalahannya dengan langkah-langkah tersebut. Iya, Bu. Demikianlah ya observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Yusri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yusri. Waalaikumsalam. Iya, Bu, ada apa, Bu? Begini Bu, kira-kira saya mengganggu tidak waktu Ibu hari Oh, ini? enggak juga. Ada apa, Bu? Begini Bu, saya ingin sedikit berbagi Bu, ada sedikit masalah yang saya hadapi saat berada di kelas Ibu. Kira-kira kelas berapa ya? Kebetulan saya ngajar di kelas 3 Bu, kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Iya, apa masalahnya, Bu? Begini Bu, kan di kelas saya itu ada beberapa murid, ada yang belum bisa membaca itu. Kira-kira satu kelas itu berapa orang isinya, Bu? Kebetulan yang saya ajar itu ada 27 Ibu, 27 murid. Yang bisa membaca itu sekitar ada 5 orangan lah Bu. Oh, berarti lumayan juga ya, ada 5 orang yang belum bisa membaca. Itu Ibu tahunya belum bisa membaca dari mana? Maksudnya sudah berapa lama ya tahunya belum bisa membaca? Ya waktu pas pertama kali itu kan saya tes Bu. Saya tes anak ini, saya tes masalah membaca gitu, anak sudah bisa atau belum. Nah kebetulan anak yang 5 itu tadi belum bisa membaca Ibu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan terhadap peserta ini? Yang saya harapkan Ibu, saya berhasil gitu, menjadikan anak itu semua
yang saya harapkan. Betul, kita pengen anak kita semua bisa membaca ya Bu, apalagi sudah di kelas 3 ya Bu. Nah sejauh ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap peserta didik Ibu yang 5 orang itu sehingga sampai hari ini kok belum ada kemajuannya seperti itu? Kalau yang selama ini saya terapkan ya Bu, maksudnya saya lakukan di dalam kelas itu ya seperti saya memberi menuntut dia contohnya seperti memanggil dia dari kelas 1 dari 5 anak ini tadi saya panggil. Nah, jadi di sela-sela waktu dia belajar itu saya panggil mengajari mereka membaca itu. Berarti Ibu sudah membawa waktu lebih ya, maksudnya di luar jam pelajaran itu sudah memanggil peserta didik itu untuk diajari. Wah, yang Ibu lakukan itu luar biasa sekali ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira model-model pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan untuk peserta didik kita yang 5 ini loh ya? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang sekiranya anak itu termotivasi untuk belajar lagi. Benar sekali ya Bu ya. Yang sudah Ibu terapkan apa Bu? Ya, saya berusaha memberikan yang terbaik pada anak ya Bu, memberikan apa namanya seperti menggunakan media pembelajaran, terus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu sudah saya terapkan. Iya, benar sekali ya Bu ya. Karena kebutuhan belajar murid kita itu berbeda-beda dan beragam ya Bu ya. Nah sejauh ini kira-kira apa lah yang bisa Ibu lakukan untuk agar peserta didik kita ini bisa membaca ke depannya? Yang saya harapkan sih yang kedepannya ya, yang kedepannya itu ya saya akan melakukan ini terus menerus Ibu sampai anak itu bisa membaca. Nanti kalau misalnya anak ini memang tidak bisa membaca, Kira-kira strategi apa yang Ibu bisa terapkan di kelas Ibu untuk mengatasi masalahnya? untuk kedepannya mungkin itu saya akan memanggil orang tuanya Ibu, memberitahu orang tuanya bahwa anak ini yang kelima anak ini belum bisa membaca begitu. Sebelumnya apakah sudah pernah dilibatkan orang tuanya Bu untuk peserta didik kita ini? Sebelumnya sudah Ibu, kan karena kami dari apa namanya ada persatuan grup gitu Bu. Jadi kami membuka WA di kelas 3 itu. Jadi saya menginformasikan semuanya di situ tentang masalah anaknya ini belajar di kelas gitu. Jadi saya sudah memberitahu orang tuanya lewat WA, tapi ya seperti itulah Bu, dicuekin, ya dijawab dia katanya kan, cuman ya kenyataannya tidak ada gitu. Bapak mungkin orang tua sekarang ya Bu ya. Nah untuk langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Saya akan mencoba memanggil menggunakan surat kali itu. Benar Bu. Memanggil orang tua ini yang anaknya yang memiliki kekurangan dalam membaca ini, saya akan memanggil lewat surat untuk datang ke sekolah. Iya, mungkin karena dengan surat bisa panggilan resmi ya Bu ya. Karena orang tua sekarang ini kadang kalau kita panggil lisan mungkin belum ada kesempatan untuk datang. Tapi kalau udah surat datang, nah mereka baru merasa itu penting ya Bu ya. Nah kalau seandainya tidak berhasil, kan tadi udah coba melalui WA, habis itu melalui surat. Nah, kalau seandainya juga tidak berhasil apa gitu? Kalau misalnya kan dari WA saya coba Ibu dari WA, terus saya sudah memanggil pakai surat. Kalaupun orang tuanya tidak bisa datang, ya, saya akan mendatangi anak tersebut ke rumahnya, lihat kondisi anak tersebut, bagaimana belajarnya di rumah. Ya betul. Profilnya ya Bu ya. Berarti kita tahu background profil anak kita itu seperti apa. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Apa itu? Terima kasih Ibu sudah melakukan berbagai macam strategi untuk pembelajaran peserta didik kita, dan yang Ibu lakukan itu sudah benar dan sudah bagus sekali. Ya Bu ya. Iya Ibu, saya juga berterima kasih banyak ini sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Iya, sama-sama Bu. Jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk berbagi. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana persalingan Bu Yusri? Setelah
setelah melakukan coaching? Perasaan saya lumayan lega ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan mengikuti alur tirta dengan langkah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi menurut Ibu, Ibu sudah melakukan alur tirta dengan benar ya, sesuai dengan langkah alur tirta ya. Menurut saya sebagai server atau pengamat, pada kegiatan coaching yang dilakukan hari ini itu juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Untuk proses coach dan coaching sudah berjalan dengan baik, sehingga dengan alur tirta Ibu sudah melakukan atau menggali permasalahan yang dialami oleh coach, dan coaching juga sudah menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan permasalahannya ya. Ini turunin. Bagaimana Ibu Yusri? Perasaannya hari ini sudah melakukan coaching? Alhamdulillah agak sedikit lega ya Bu ya. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Nah, di saat saya melakukan coaching tadi, saya merasa tujuannya sudah tercapai, identifikasi sudah tercapai, tanggung jawabnya juga sudah tercapai, tetapi rencana aksinya belum begitu maksimal. Nah, yang tadi saya sampaikan itu pertanyaannya belum begitu memantik untuk coaching untuk bertanya tentang kapan nih rencana aksinya akan dilakukan gitu. Oke, menurut saya sebagai researcher atau pengamat, kalau saya mengamati kegiatan coaching antara Ibu sama coaching, benar di dalam alur tirta itu tadi saat proses coachnya Ibu itu tidak tidak melakukan kegiatan rencana aktif ya. Kemudian yang lainnya tujuannya sudah ada, kemudian identifikasinya sudah ada, dan tanggung jawabnya sudah ada. Cuman tadi mungkin kelupaan ya Bu. Tadi sudah hampir saya tanyakan Bu, cuman belum secara spesifik begitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, sebelum kegiatan pasca observasi kita tutup, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih memahami lagi proses kegiatan coaching, akan melakukan kegiatan coaching dengan teman sejawat dan murid di sekolah, kemudian agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, intinya saya ingin melakukan aksi ini secara terus-menerus Bu, sehingga kegiatan pembelajaran kami baik sama dengan sejawat maupun dengan peserta didik bisa terlaksana dengan baik. Jadi nanti Ibu akan melakukan praktik coaching ya, Iya, bersama siap. sejawat dan sesuai di sekolah ya, Oke, secara siap. aktif ya. Nah, semoga kita nanti dapat melakukan coaching lebih baik ya Bu. Iya, Oke. siap. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Yusri. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu hari ini sudah siap untuk coaching? Siap Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum melakukan coaching, kita melakukan observasi dulu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada kegiatan coaching nanti saya akan mengamati coach dan coachee apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang diajukan coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar ya. Jadi kompetensi yang akan kita kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Ya, benar sekali ya Ibu ya. Nah, indikator yang bagaimana kira-kira yang diinginkan Ibu pada kegiatan coaching hari ini?
ingin coaching saya nanti menemukan sendiri solusi pada permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, nah jadi indikator yang Ibu harapkan bahwasanya nanti si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah mengatasi permasalahannya sendiri. Ya, oke, demikian dulu untuk observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach, nanti saya akan mengamati kegiatan tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Begini Bu, saya ini mau berbagi pengalaman Bu. Iya Bu, tentang apa ya Bu? Tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu? Saya ini dalam mengajari buku masih menggunakan model berceramah Bu, dan dalam keadaan menjawab siswa. Nah, jadi kira-kira percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya nanti ingin mendapatkan bagaimana solusi dari permasalahan saya yang saya lakukan dulu. Jadi yang Ibu harapkan apa? Jadi yang saya harapkan nanti waktu kegiatan pembelajaran siswa saya ini tidak bosan-bosan lagi saat saya mengajar Bu. Jadi Ibu yang Ibu jelaskan tadi ingin agar anak-anak ini tidak bosan ya Bu. Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu di level berapa itu? Kalau menurut saya tuh masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya Bu. Di zaman sekarang ini ya Bu, kondisi saat ini itu kira-kira di tingkat atau di level berapa yang Ibu ingin tingkatkan? Mungkin Bu secara perlahan-lahan saya ingin mungkin ketika 7 dulu. Jadi dari level 7, level 5 ke level 7 ya Ibu ya. Kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan? Saya nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan model yang bervariatif Bu, tidak hanya dengan ceramah saja. Jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Kira-kira ada tidak strategi lain atau tindakan yang lain yang ingin Ibu terapkan? Ya, saya nanti mungkin akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang sudah memiliki pengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan berbagai macam model. Itu Bu. Ya Bu, berarti Ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu dalam menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, rencananya kira-kira usaha Ibu ini rencananya yang mana yang ingin Ibu lakukan lebih cepat Ibu lakukan ke depannya? Rencana saya Bu, saya nanti akan yang pertama yang lebih cepat itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, karena itu teman yang terdekat yang bisa saya lakukan secara langsung dan cepat. Misalnya hari ini saya merasa dalam kegiatan itu tidak tercapai dengan keinginan saya, jadi nanti saya langsung berkolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki pengalaman juga. Betul ya Ibu ya. Jadi teman sejawat kita itulah yang akan membantu kita ya, untuk menyelesaikan masalah kita yang ada di sekolah. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Mungkin nanti saya akan melibatkan teman sejawat itu yang satu kelas. Kebetulan kami ini kan memiliki 3 kelas, 6A, 6B, dan C. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang satu kelas. Atau saya mungkin bisa nanti melakukan kegiatan kompel, kegiatan pembelajaran sekolah dengan meminta kepala sekolah untuk mendatangkan instruktur yang memiliki pengalaman di bidang model pembelajaran. Ya, jadi Ibu nanti akan berkolaborasi lalu dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan Ibu akan berusaha menghadirkan instruktur untuk membuat atau mempelajari media pembelajaran itu ya. Jadi kapan kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk berkolaborasi mungkin secepatnya itu, karena kalau berkolaborasi itu kan kita langsung dengan teman sejawat. Tetapi kalau untuk kegiatan model itu memakan waktu lebih panjang.
perlu persiapan. Misalnya saya berprofesi di sekolah, kemudian dengan guru sekolah, kemudian nanti kita juga akan mencari instruktur persiapannya, karena itu kalau compare itu nampaknya agak lama Bu. Mungkin nanti saya akan langsung berkoordinasi dulu dengan teman sejawat tentang kegiatan pembelajaran ini, dengan kemudian apa saja yang lebih bagus dilakukan atau dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu sangat bagus sekali ya Ibu ya. Kedepannya nanti Ibu akan berkolaborasi dulu ya, karena kalau menggunakan instruktur itu akan membutuhkan waktu yang lama, masih mencari ya Ibu ya. Jadi dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi nanti saya akan langsung melaksanakan melaksanakan perencanaan saya tentang solusi permasalahan saya ini dengan teman sejawat. Jadi Ibu semoga nanti apa yang Ibu rencanakan ke depannya itu akan berjalan dengan baik, dengan kolaborasi dengan teman sejawat itu berjalan dengan baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik ya Bu, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini sudah mau mendengarkan keluhan atau permasalahan saya dalam kegiatan pembelajaran. Iya Ibu, sama-sama. Semoga kedepannya nanti akan apa yang sudah Ibu ceritakan itu menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, setelah melakukan coaching, nah Ibu Sri ya Bu Sri ya, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega ya Ibu ya, sudah melakukan coaching hari ini. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita ya Ibu, yaitu dengan langkah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur cerita ini bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Oke, menurut saya sebagai reservoir atau pengamat, jadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini itu sudah relevan dan sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, untuk prosesnya juga sudah berjalan dengan baik, sehingga dengan alur cerita Ibu sudah menggali permasalahan yang dialami coach dan si coach juga sudah mencari solusi dari permasalahannya, dan juga kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kegiatan pasca observasi ini kita tutup ya, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi ya Ibu tentang proses coaching ini, kegiatan coaching ini yang akan saya lakukan, kegiatan ini dengan teman sejawat, bahkan juga dengan murid ya Ibu ya, di sekolah agar dapat terlaksana coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah. Nah, secara keseluruhan memang sudah baik, sudah berjalan dengan seharusnya. Kemudian memang harapannya memang bisa dipraktekkan kepada rekan sejawat, kemudian peserta didik kita sebagai kompak dalam dunia pendidikan ini. Nah, terima kasih Ibu sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Kemudian semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam Ibu Yati. apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Alhamdulillah baik juga Bu. bagaimana Ibu sudah siap hari ini melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah siap Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Ibu. Sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, kita akan melakukan diskusi ini, yaitu tentang rutin penilaian ya Ibu. Pada kegiatan coaching nanti, saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rutin penilaian. Lalu saya juga akan menanyakan
menyesuaikan apakah sudah kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan alur ke TIPA atau belum ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Pertanyaan apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa ya Ibu ya. Ya, Bu. Lalu pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu nanti si coach mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Berarti nanti yang akan Ibu kembangkan yaitu pertanyaan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot Ibu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Ibu, indikator apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan coaching hari ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi indikator yang ingin Ibu harapkan bahwa nanti si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut ya Ibu ya. Ya, Bu. Nah, demikian dulu Bu kegiatan praobservasi kita hari ini. Silahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, maaf ganggu ya Bu. Gini Bu, Bu ada waktu Bu? Ada. Oke, gini Bu, saya tuh bingung. Nah, di saat jam siang, saya tuh ngajar kan di kelas 11A. Nah, di saat jam siang itu, sepertinya peserta didik saya itu kurang termotivasi loh Bu untuk belajar. Kira-kira nanti dalam sedikit dulu. Bu, Waalaikumsalam. mohon maaf Bu mengganggu. Ya, nggak apa-apa Desi. Ada apa ya, Bu? Gini Bu, kan beberapa hari ini saya ngajar jam siang kan di kelas 11A. Nah, ketika saya ngajar itu 2 jam terakhir peserta didik saya itu tidak termotivasi Bu untuk belajar. Oke. Jadi dari kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya rencananya ingin mencari solusi lah Bu dari permasalahan saya. Ibu ingin cari solusi dari permasalahan itu? Iya. Oke. Kira-kira kelas berapa ya Bu yang memiliki permasalahan itu? Kelas 11A, C, dan J. Nah, 3 itu Bu yang paling sering kalau ngajar jam siang itu mereka tidak termotivasi lah. Ada yang mengantuk, kemudian ada yang tiduran. Di situ apakah semua siswa atau ada beberapa siswa yang Ada beberapa Bu, cuma mayoritas lah gitu. Jadi apa yang ingin nanti Ibu harapkan setelah untuk coaching ini? Rencananya kalau setelah melakukan coaching ini saya mendapat pemahaman baru, kemudian mendapat solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang ya. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Itulah saya bingung Bu, soalnya ketika saya mengajar itu peserta didik saya ini kan kurang termotivasi ya Bu untuk belajar. Nah, dengan ketika saya datang kemudian saya membuat model pembelajaran PBL, nah mereka bukannya malah memecahkan masalah tetapi malah kurang termotivasi begitu, tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Kemudian mereka juga kurang memahami dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ketika ditegur nanti mereka bilang iya tetapi tidak mereka lakukan. Nah, itulah saya bingungnya gitu. Jadi Ibu melakukan kegiatan PBL Ibu? Iya. Dan Ibu meningkatkan motivasi. Adakah langkah-langkah lain selain dari Ibu atau strategi lain Bu, selain model pembelajaran PBL? Nah,
rencananya itu bukan kemarin saya menerapkan PBL ya Bu ya. Rencananya itu saya ingin mengajak peserta didik saya untuk menerapkan pembelajaran PJBL Bu, praktek ke luar kelas. Sepertinya di dalam kelas itu terlalu panas, kemudian tidak suasana belajarnya juga kurang nyaman, sehingga mungkin bisa jadi menyebabkan peserta didik saya ini kurang termotivasi begitu. Rencananya ingin saya bawa keluar saja Bu, keluar ruangan gitu. Jadi siswa ini tidak termotivasi dalam kegiatan belajarnya. Jadi kalau menurut Ibu kegiatan yang dilakukan itu berada di level berapa ya? Kalau sekarang ini sepertinya di level 5 Bu. Di level 5 ya. Kira-kira Ibu mau meningkatkan ke level berapa? Nah rencananya itu ke dalam level 8. 8 ya. Ibu mau meningkatkan ke level 8. Nah, untuk meningkatkan ke level 8 itu apa yang harus Ibu lakukan? Nah rencananya ketika saya mendapatkan pembelajaran saya itu di level 5, saya ingin ke dalam level 8, kan lumayan tinggi ya Bu ya. Nah saya ingin peserta didik saya ini betul-betul mau mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah salah satu model pembelajaran yang ingin saya coba dan kembangkan yaitu melalui PJBL dan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya membawa peserta didik keluar ruangan. Nanti Ibu akan berencana itu melakukan kegiatan pembelajaran yang PJBL dan PJBL ya Bu. Kira-kira selain dari itu adakah strategi lain? Nah kita lihat anak sekarang suka main pegang HP ya Bu ya. Nah rencananya saya ingin membuat kuis atau memberi model materi pembelajaran menggunakan QR dan membuat game. Nah game permainan sehingga yang tadinya mengantuk tidak termotivasi untuk belajar, sehingga mereka mau untuk bermain sambil belajar menggunakan game tersebut. Berarti nanti Ibu juga akan melakukan menggunakan gadget ya Bu? Iya, gadget di HP ya Bu. Iya. Oke. Selain dari itu apakah masih ada lagi Bu? Sepertinya itu dulu yang akan diterapkan, karena untuk aplikasi ini kan kita perlu juga memikirkan ya Bu ya, ada beberapa aplikasi yang akan kita pakai. Berarti kita menggunakan gadget itu kan kira-kira kapan ya akan mulai melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya mulai besok bisa saya lakukan dan saya uji coba. Besok ya? Iya. Lebih cepat lebih baik ya Bu? Iya, karena memang saya lihat ini saya mengajarnya kurang nyaman, peserta didik saya juga tidak termotivasi, sehingga tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Besok kami mulai ya. Jadi dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya merasa sedikit agak lega, kemudian menemukan solusi ternyata dari permasalahan saya sendiri begitu Bu. Semoga saja kegiatan coaching kita hari ini bermanfaat bagi kita. Iya, ya. sangat bermanfaat Seterusnya sekali. nanti kita akan melakukan coaching, melakukan materi Iya. coaching baik dengan guru kemahasiswaan maupun dengan siswa Iya, iya, betul sekali. Nanti dari coaching ini dapat kita lakukan menjadi lagi yang siap. Demikian Ibu, sampai di sini dulu coaching kita hari ini. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mau direpotkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu perasaan Ibu Yanti dalam coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega karena permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang ada pada coaching itu dapat teratasi. Kemudian coaching juga dapat menyelesaikan masalahnya dengan berbagai langkah-langkah dan coaching dapat mencari solusi-solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alurita dengan langkah-langkah yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian interaksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alurita itu bisa menggali coaching, ceritakan permasalahannya dan mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, menurut saya ya Ibu sebagai observer, jadi saya sudah mengamati Ibu dalam melakukan kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Nah, Ibu sudah melakukan sesuai dengan kita ya Ibu ya. Untuk proses coach dan coaching sudah berjalan dengan baik, sehingga dengan alur kita Ibu dapat menggali permasalahan yang dialami oleh coach dan si coach juga dapat mencari solusi dari
permasalahan yang sedang dihadapi ya Ibu. Dan juga pada kegiatan coaching hari ini sudah menerapkan prinsip coaching ya Ibu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu, sebelum kita menutup kegiatan observasi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan lebih mengulik lagi proses kegiatan coaching, dan saya juga akan melakukan kegiatan coaching ini dengan teman sejawat dan bergabung dengan siswa juga, agar nanti saya dapat melakukan coaching menjadi teman-teman. Ya Ibu, jadi nanti Ibu akan melakukan coaching bersama sejawat ya Ibu di sekolah. Nah, semoga nanti kita dapat melakukan coaching ini dengan baik ya Ibu ke depannya. Demikian Ibu observasi kita hari ini. Semoga